Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program kerja kepala sekolah. Tapi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Agil SPD, Kepala SMK Bina Putra Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan program kerja SMK Bina Putra Jakarta tahun 2023 yang sudah terlaksana ataupun yang baru program kedepannya. Dengan moto, sudah beberapa tahun yang saya sampaikan, kurang lebih ada 2-3 tahun yang lalu, dia berikan yang terbaik, nomor 1 dan berbeda. Profil SMK Bina Putra Jakarta. SMK Bina Putra Jakarta berdiri sejak tahun 1996 di atas tanah wakaf kurang lebih 2000 meter persegi, tercatat di notaris Ishak Sarjana Hukum nomor 31 tahun 2014 dengan alamat di Jalan Kemang Timur Raya nomor 50 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mamang Perapatan dengan kode pos 12730. Surat izin operasional pendirian sekolah nomor 12561 garing 1851.78 dengan kode sekolah 042. Nomor statistik sekolah 34.2.01.03.093. Berikut ini saya sampaikan data diri saya selaku Kepala SMK Bina Putra Jakarta. Nama saya Haji Muhammad SPD, tanggal lahir Jakarta 21 Juli 1970, menjabat sebagai Kepala Sekolah sejak tanggal 20 Juni 2016 sesuai dengan surat keputusan Yayasan Perguruan Islam Jamiatul Huda nomor 04 YPI titik JH garis miring 101 titik SK garis miring 4 Romawi garis miring 2016. Alhamdulillah, sampai dengan tahun ini saya menjabat di tahun ke-7. Saya menjabat sudah banyak perubahan dan perkembangan. SMK Bina Putra mempunyai 3 kompetensi jurusan. Yang pertama, akuntansi dan lembaga. Yang kedua, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang ketiga, desain komunikasi visual. Ya. Ini jurusan yang ada di SMK Bina Putra. Kurikulum yang digunakan SMK Bina Putra Jakarta tahun 2003 ini adalah ada 2 model, yaitu kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan 11 dan kurikulum 2013 revisi untuk kelas 12. Untuk kurikulum Merdeka, kita menggunakan opsi mandiri berubah, yaitu memanfaatkan sepenuhnya platform mengajar Merdeka yang dibuat oleh Kemendikbudristek. Di platform ini kita dapat memilih CP, TP, ATP, perangkat ajar, asesmen, dan elemen lainnya. Berikut salinan kurikulum yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Selanjutnya kita akan membahas tentang materi PKKS, yang mana materi PKKS tahun 2023 itu berisikan materi tentang satu, rencana kerja tahunan dan keterlaksanaannya, dua, literasi, tiga, kelas industri, empat, pengembangan sarana dan prasarana, 5, proyek P5, 6, pembelajaran abad 21, 7, presentasi siswa dan guru, 8, keterserapan tamatan, 9, kerjasama industri, 10, pencegahan bully, kekerasan dan kenakalan remaja yang saat ini sedang marak-maraknya di 2 tahun masuki kurikulum merdeka, yang hampir rata-rata kita mesti mewaspadai karena semuanya itu menjadi tanggung jawab kita. Untuk 10 materi yang tadi sudah disampaikan di PKKS ini, saya akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah SMK Bina Putra Jakarta, yaitu bidang kurikulum. Selanjutnya kepada Bapak Surya Muharram ST, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Muharram, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Bina Putra. Kali ini kita akan membahas tentang komponen PKKS 2023 yang terdapat 10 komponen materi di dalamnya. Yang pertama akan membahas tentang rencana kerja tahunan dan keterlaksanaannya. Untuk RKT 2023 ini dibagi menjadi 2 tahapan. Tahap pertama ada tahap 1, yaitu bulan Januari sampai dengan Juni 2023. Kemudian tahap yang kedua dimulai bulan Juli sampai dengan Desember 2023. Kita mulai tahap 1 bulan Januari sampai dengan Juni 2023. Di bulan Januari 2023 diawali dengan pemberian motivasi guru dengan materi leadership oleh Bapak Erik Hadisaputra, seorang motivator dari Universitas Amikom Yogyakarta. Masih di bulan Januari 2023, kita melepas siswa kelas 11 untuk melaksanakan kegiatan PSG atau PKL. PSG atau PKL adalah bagian penting dari kurikulum di banyak sekolah menengah kejuruan dan bertujuan untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja bila saatnya mereka sudah lulus dari SMK. Ini memberikan siswa kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja yang berkaitan dengan bidang studi mereka. Di bulan Februari 2023, kita melaksanakan 2 kegiatan, yaitu yang pertama adalah Market Day, yang kedua adalah uji LSP P1 bersama jejaring SMKN 47. Market Day sendiri adalah suatu acara atau kegiatan yang biasanya diadakan di sekolah atau komunitas dan berfokus pada penjualan barang atau produk yang dibuat oleh siswa, anggota komunitas ataupun peserta acara lainnya. Produk yang dijual biasanya mencakup berbagai hal seperti makanan, kerajinan tangan, pakaian, dan barang-barang bekas. Market Day diselenggarakan untuk berbagai alasan. Yang pertama adalah memberikan pengalaman praktis kepada siswa atau peserta dalam menjalankan bisnis kecil seperti perencanaan, pembuatan, dan pemasaran produk menurut kreativitasnya masing-masing. Market Day juga dapat mendorong orang untuk bersifat kreatif dalam membuat barang atau jasa yang dibeli. Ini termasuk seni, kerajinan tangan, makanan, dan lain-lain. Pembelajaran keuangan juga termasuk di dalamnya. Ini membantu siswa memahami konsep seperti mengelola keuangan, harga jual, dan perhitungan laba rugi. Masih di bulan Februari 2023, agenda kedua yaitu pelaksanaan uji LSP. LSP adalah badan yang bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi profesi di Indonesia. Tujuan utamanya dari LSP adalah
untuk memberikan sertifikat yang diakui secara resmi terhadap kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam pekerjaan atau profesi tertentu. Kemudian di bulan April 2023, SMK Bina Putra mengadakan kegiatan pesantren kilat. Pesantren kilat Ramadan adalah proses pendidikan agama Islam yang intensif yang biasanya diadakan selama bulan Ramadan. Tujuan program ini adalah untuk membuat dan membantu siswa atau peserta meningkatkan ibadah mereka, meningkatkan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam, dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap agama itu sendiri. Di bulan Mei 2023, SMK Bina Putra mengadakan kegiatan pelepasan siswa kelas 12 angkatan ke-25 tahun pelajaran 2022-2023. Atau siswa yang lulus atau tamat saat itu adalah 278 siswa. Masih di bulan Mei 2023, SMK Bina Putra mengadakan kegiatan penilaian akhir semester PASgenap. Kegiatan PASgenap ini menggunakan aplikasi CBT SMK Bina Putra sendiri melalui handphone masing-masing. Kegiatan PASgenap ini oleh Bapak Ibu Guru diharuskan membuat kartu soal dan kisi-kisi menggunakan aplikasi CBT Excel dan melakukan analisis hasil PAS yang dibuatnya. Dokumen tersebut dikumpulkan di Google Drive yang telah disiapkan oleh sekolah. Kemudian di bulan Juni 2023, SMK Bina Putra mengadakan kegiatan kelas meeting. Kegiatan kelas meeting ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang seni, olahraga, dan akademik. Masih di bulan Juni 2023, SMK Bina Putra mengadakan kegiatan pengambilan rapot semester genap. Kegiatan pengambilan rapot ini adalah bagian penting dalam komunikasi antara sekolah, siswa, dan orang tua atau wali murid. Kita akan memasuki tahap kedua, yaitu rentang bulan Juli sampai dengan Desember 2023. Di bulan Juli 2023, kita mengadakan kegiatan Idul Adha, MPLS, dan workshop guru. Kemudian di bulan Agustus 2023, ada kegiatan upacara 17-an dan lomba 17-an serta ANBK kelas 11. Di bulan September 2023, ada kegiatan PTS dan suling jar untuk guru. Memasuki bulan Oktober 2023, ada kegiatan P5 dengan tema Suara Demokrasi. Di bulan November 2023, ini ada kegiatan perekaman KTP digital dari Dukcapil Jakarta Selatan untuk guru dan siswa serta kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian di bulan Desember 2023 kita mengadakan kegiatan PAS dan visit industri untuk siswa kelas 11. Selanjutnya kita membahas satu persatu RKT di bulan Juli sampai dengan Desember 2023 ini. Di bulan Juli 2023 ada kegiatan Idul Adha, MPLS, dan workshop guru. Idul Adha memiliki banyak pentingnya bagi siswa, terutama dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter. Di antaranya, penguatan nilai-nilai keagamaan, pemahaman tentang pengorbanan, pentingnya kesejahteraan dan kemanusiaan, peningkatan kesadaran sosial, pengembangan karakter, dan pendidikan budaya. Dengan perayaan Idul Adha dapat menjadi sarana untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan moral ke dalam pembelajaran siswa. Kemudian MPLS adalah suatu pengenalan lingkungan sekolah yang bertujuan untuk membantu siswa baru merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menghadapi tantangan awal di lingkungan sekolah baru. Ini juga membantu mereka memahami ekspektasi sekolah dan berinteraksi dengan rekan-rekan mereka yang baru. Workshop atau pelatihan adalah seksi pembelajaran yang dirancang khusus untuk guru. Tujuannya adalah untuk membekali guru dengan pengetahuan, keterampilan, strategi pengajaran, dan pemahaman yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Tema yang kita usung kali ini tentang model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran adalah pendekatan atau strategi yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Narasumber yang kita panggil dari Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata
atau BBPTMPV. Di bulan Agustus, SMK Bina Putra mengadakan kegiatan upacara 17-an dan lomba siswa serta guru. Perayaan 17 Agustus dan peringatan kemerdekaan adalah waktu yang berharga untuk merayakan dan jasa para pendahulu atau pahlawan, memperkuat persatuan, mempromosikan nilai-nilai nasional, dan menghargai hak-hak dan kebebasan yang kita nikmati saat ini. Kemudian ada ANBK, adalah singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Kegiatan ANBK adalah ujian nasional yang diadakan dengan menggunakan komputer sebagai media pelaksanaan. Ujian nasional berbasis komputer atau ANBK mencakup berbagai mata pelajaran seperti literasi, yaitu kemampuan membaca dan menulis, dan numerasi, kemampuan matematika dan angka. Tujuan ujian ANBK adalah untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa dalam sejumlah mata pelajaran penting. Dua komponen yang sangat penting dalam pengajaran dan pengembangan siswa tersebut adalah tentang literasi dan numerasi. Di bulan September, kita ada kegiatan penilaian tengah semester atau PTS dan survei lingkungan belajar untuk guru dari Kemendikbud. PTS sendiri adalah salah satu kegiatan rutin yang sudah menjadi agenda sekolah, dan nilai PTS menjadi salah satu nilai yang diolah untuk menjadi nilai rapor. Kemudian, survei lingkungan belajar merupakan agenda yang wajib diikuti seluruh guru SMK Bina Putra. Kegiatan Sulingjar ini kita pusatkan 1 hari di lab komputer sekolah. Ada 37 dan 1 orang kepala sekolah yang mengikuti Sulingjar ini. Alhamdulillah, sudah 100% progres pengisiannya. Kemudian di bulan Oktober ada kegiatan P5 yang merupakan singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Berdasarkan Surat Keputusan Kemendikbudristek nomor 56/M/2022, P5 ini adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi, juga sebagai upaya mewujudkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi kelulusan. Kegiatan P5 tahun ini mengambil tema Suara Demokrasi. Suara Demokrasi mengacu pada pentingnya partisipasi dan keterlibatan warga dalam proses demokrasi. Tema ini menekankan bahwa suara individu memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, dan pemilihan pemimpin dalam suatu negara. Juga sebagai pengingat akan pentingnya hak dan tanggung jawab warga negara dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi kita. Suara individu adalah elemen kunci dalam menjaga demokrasi sehingga bisa hidup dan berfungsi. Kemudian di bulan November, kita ada kegiatan perekaman KTP digital dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perekaman KTP digital adalah proses pembuatan KTP secara digital yang dilakukan secara online. Proses ini dimulai dengan mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD dari Google Play Store. Selanjutnya, pengguna perlu melakukan verifikasi wajah dengan mengambil foto selfie. Verifikasi wajah ini menggunakan teknologi face recognition untuk memastikan bahwa pengguna adalah orang yang sama dengan data kependudukan yang ada di database Dukcapil. Kemudian, kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW sampai video ini dibuat belum dilaksanakan, namun sudah menjadi agenda sekolah. Dan insya Allah di bulan Desember 2023, SMK Bina Putra akan melaksanakan kegiatan Pas Genap dan visit industri bagi siswa kelas 11 ke Yogyakarta. Kegiatan ini sudah menjadi agenda sekolah di setiap bulan Desember. Kemudian kita memasuki ke materi PKKS selanjutnya, yaitu literasi. Literasi mempunyai banyak arti dari berbagai sumber. Bagi UNESCO, arti literasi adalah sebuah keterampilan nyata yang bisa diperoleh siapa saja, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis. EDC, singkatan dari Education Development Center, menganggap bahwa arti literasi bukan hanya sekedar kemampuan berbahasa atau berkomunikasi saja. EDC menilai bahwa literasi juga merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan dan memaksimalkan potensinya. Tujuan dari literasi antara lain meningkatkan kualitas seseorang dalam menggunakan waktu,
mengembangkan budaya dalam berliterasi di tengah masyarakat. Kemudian meningkatkan nilai kepribadian individu karena bisa membaca dan menulis sehingga dapat meningkatkan budi pekerti seseorang. Ada 5 literasi yang kita ketahui. Yang pertama, literasi perpustakaan. Yang kedua, literasi dasar. Yang ketiga, literasi visual. Kemudian yang keempat adalah literasi teknologi. Yang terakhir adalah literasi media. Kemampuan literasi media sangat dibutuhkan di era digital ini. Dalam bahasan ini, literasi media mencakup semua jenis media seperti media massa, media elektronik, internet, dan lain sebagainya. Semakin mahir seseorang dalam memahami media, semakin cerdas mereka menggunakannya. Jika Anda menerima informasi dengan baik, Anda juga akan dapat memilih untuk memberikan atau tidak informasi-informasi tersebut. Berikut beberapa literasi yang dilakukan di SMK Bina Putra. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu kelas industri, unit produksi, dan teaching factory. Kelas industri di SMK adalah program pendidikan yang menggabungkan pembelajaran di sekolah dan di industri. Kelas ini dikelola secara bersama antara sekolah dengan industri yang relevan dengan jurusan di SMK. Pada kelas industri, siswa SMK akan mendapatkan pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Siswa akan belajar tentang keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja di industri. Salah satu yang SMK Bina Putra laksanakan yaitu dengan memanggil guru tamu untuk menjadi guru di kelas. Berikut beberapa contohnya. Halo, kami dari Trans7 sudah mengadakan kegiatan Trans7 Workshop secara online. Dan kami ingin mengundang SMK Bina Putra untuk menjadi peserta. Nantinya, kegiatan ini akan dilakukan secara offline. Semoga hubungan antara Trans7 dengan SMK Bina Putra dapat terus berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita punya agenda Zoom meeting dengan Trans7 di mana topik pembahasannya adalah mengenai perkenalan dunia broadcasting. Unit produksi. Kegiatan usaha yang bersifat akademis dan bisnis yang dilakukan sekolah secara berkesinambungan dengan memberdayakan siswa dan lingkungannya melalui unit produksi yang dikelola secara profesional. Di SMK Bina Putra, kegiatan unit produksi melalui bisnis center yang saat ini hanya bisa melayani kebutuhan siswa dan guru dalam kebutuhan fotokopi dan kebutuhan ATK, pembelian seragam siswa, dan buku paket siswa. Insya Allah kedepannya akan dilakukan pengembangan yang lebih baik lagi. Teaching Factory adalah konsep dalam pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan relevansi dan keterampilan siswa dalam konteks dunia kerja. Konsep ini menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan praktik di industri dan lingkungan kerja nyata. Teaching Factory dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih otentik, praktis, dan mendalam kepada siswa. Di SMK Bina Putra belum terdapat TEVA di setiap prodinya. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya bisa kita realisasikan. Kemudian sarana dan prasarana sekolah mencakup infrastruktur, fasilitas, dan peralatan yang digunakan untuk pendidikan dan kegiatan di sekolah. Fasilitas ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik dan mendukung pertumbuhan siswa. SMK Bina Putra dari tahun ke tahun terus melakukan pembenahan dalam progres sarana dan prasarana sekolah. Pembenahan di bidang religius adalah salah satu peningkatan sarana dan prasarana tahun ini. Melalui pembenahan musola yang digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti sholat zuhur atau Jumat. Keputrian juga diperluas dalam penggunaan musola untuk memungkinkan siswa dan guru melakukan sholat zuhur secara bersamaan, kemudian melaksanakan kegiatan keputrian di setiap hari Jumat. Bi'anakihim aglalang faya ilal azqani fahum mukmamun waja'alna min baini aydihim
سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. Kemudian pembenahan kedua adalah kantin, tempat jajanan siswa yang dirancang untuk menjadi tempat yang bersih dan nyaman, sehingga kesehatan siswa dapat dijaga dengan lebih baik. Pembenahan ketiga adalah pembuatan ruang rapat umum. Ruang rapat ini dapat digunakan oleh staf pimpinan, guru, dan siswa, baik untuk keperluan rapat ataupun untuk pembelajaran. Pembenahan keempat adalah pengecatan di luar dan di dalam ruangan di setiap sudut ruang yang membuat sekolah terasa lebih nyaman dan asri. Dalam pembenahan kelima, kami meningkatkan fasilitas lab komputer kami dengan menambah personal komputer dengan spesifikasi multimedia Core i7. Ini diharapkan membuat lebih mudah bagi siswa untuk melakukan latihan desain dan videografi di lab komputer. Pembenahan yang selanjutnya, yaitu yang keenam, peningkatan sarana dan prasarana di bidang internet. Penambahan bandwidth internet 100 MB untuk lab komputer dan penambahan Wi-Fi managed service di 17 titik atau 17 ruang untuk membantu proses pembelajaran di kelas. Berikut testimoninya. Misalnya kami para guru di kafe sudah memberikan siswanya untuk mengakses drive masing-masing. Di era yang sekarang ini sangat penting untuk mengikuti proses perkembangan zaman ya, proses pembelajaran yang sudah digital. Misalnya siswa-siswi yang dituntut untuk pembuatan iklan pada sosial media. Nanti siswanya langsung upload deh ke sosmed mereka yang di-tag ke akun para guru dan juga akun sekolahnya. Untungnya di SMK Bina Putra menggunakan WMS, Wi-Fi Managed Service by Telkom Indonesia. Selama sekolah ini menggunakan WMS, proses pembelajaran dan juga proses ujian yang online menjadi lancar karena di 17 titik setiap kelas sudah dipasang Wi-Fi. Maju terus Telkom Indonesia, Jakarta Selatan, Go Digital. P5 adalah singkatan dari Profil Penguatan Pelajar Pancasila. P5 merupakan salah satu komponen penting dalam kurikulum Merdeka. P5 bertujuan untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi kelulusan. P5 juga merupakan kegiatan ko-kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. P5 dapat dilakukan oleh siswa secara mandiri maupun berkelompok. P5 memiliki beberapa karakteristik, yaitu berbasis proyek, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk menyelesaikan suatu masalah atau tantangan. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasan kepada sekolah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Profil pelajar Pancasila yaitu profil lulusan yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Suara Demokrasi. Suara Demokrasi adalah tema kegiatan P5 SMK Bina Putra tahun ini yang berkaitan dengan pemilihan ketua OSIS. Berikut foto dan video kegiatan tersebut. Kita masuk ke materi ke-6 dari PKKS, yaitu pembelajaran abad ke-21. Paradigma baru dalam pendidikan dikenal sebagai pembelajaran abad ke-21 yang menekankan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills, inovasi, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah yang nyata. Pembelajaran abad 21 juga dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan peluang di abad ke-21 yang penuh dengan perubahan yang cepat dan kompleks. Ciri-ciri pendidikan abad ke-21 adalah sebagai berikut. Pembelajaran berpusat pada siswa atau pembelajaran di mana siswa berpartisipasi aktif dalam proses dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Kemudian hands-on, minds-on, pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman langsung dan pemecahan masalah yang terjadi di dunia nyata.
Collaborative learning, pembelajaran di mana siswa bekerja sama dan bekerja dengan teman-temannya yang lain sangatlah penting. Teknologi integrated ini adalah pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Kemudian, pembelajaran kontekstual, pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata peserta didik. SMK Bina Putra sudah menerapkan teknologi integrated, yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Menggunakan Learning Management System, PIJAR, beberapa guru sudah memanfaatkan LMS PIJAR sebagai sarana pembelajaran dari absensi dan pengumpulan tugas. Untuk membantu lancarnya penggunaan LMS PIJAR di dalam proses pembelajaran, sudah dipasang jaringan Wi-Fi di setiap ruang kelas yang dapat digunakan oleh setiap siswa, dan ini free. Di kelas juga sudah tersedia infocus, sound system dalam kelas, dan jaringan Wi-Fi setiap ruang dengan kecepatan 20 MB di setiap kelasnya. Untuk pembelajaran atau KBM, guru sudah menggunakan laptop dan menggunakan aplikasi Pronil untuk absensi dan pengolahan nilai. Kemudian kita memasuki materi PKKS ke-7, yaitu tentang prestasi guru dan siswa. Untuk prestasi siswa di tahun 2023 ini, ada beberapa siswa yang meraih beberapa prestasi. Di antaranya, Lomba 3 Juara PMR, tema Ayo Siaga Bencana tingkat Jakarta Selatan. Kedua, Juara Harapan 2 Pencak Silat O2SN Jakarta Selatan atas nama Ananda Muhammad Ar-Razak. Yang ketiga, Juara 3 Futsal tingkat SMA. Sebagai bentuk penghargaan, kami sekolah memberikan beasiswa prestasi bagi yang menjuarai sebuah lomba dan siswa yang ranking 1-3 dalam bentuk potongan SPP 50% untuk beberapa bulan tergantung tingkat kejuaraan. Untuk guru, kami hanya mengirim guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan atau universitas, seperti pelatihan peningkatan kompetensi guru tentang IKM, workshop, mahir akuntansi, pelatihan BKK, pendidikan karakter, job fair, pelatihan guru matematika, pelatihan pembelajaran diferensiasi, dan berbagai pelatihan yang bersifat undangan resmi dari Sudin atau Dinas Pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke materi PKKS yang ke-8, yaitu keterserapan tamatan. Berdasarkan data penelusuran yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling melalui tracer studi, didapat data penelusuran sebagai berikut. Dari gambaran grafik tersebut bahwa sudah bekerja sebanyak 147 siswa. Kemudian yang melanjutkan kuliah sebanyak 61 siswa, yang berwirausaha sebanyak 67 siswa. 3 siswa belum diketahui statusnya apakah bekerja, berwirausaha atau melanjutkan. Selanjutnya, kita akan membahas materi PKKS yang ke-9, yaitu tentang kerjasama industri. Kerjasama industri dengan sekolah kita adalah bentuk kolaborasi antara perusahaan industri dan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kerjasama ini dapat beragam, seperti meningkatkan kompetensi lulusan sekolah agar sesuai dengan kebutuhan industri, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru, serta memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Bentuk-bentuk kerjasama industri dengan sekolah dapat beragam, seperti program magang siswa. Siswa dapat mengikuti program magang di perusahaan industri tersebut untuk mendapatkan pengalaman yang dapat dikatakan sebagai praktikum. Kemudian kuliah kerja lapangan. Siswa dapat mengunjungi perusahaan industri, mempelajari proses produksi dan praktik kerja di industri. Kemudian seminar dan workshop. Perusahaan industri dapat menyelenggarakan seminar dan workshop di sekolah untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan siswa dan guru. Kita masuk ke materi PKKS yang ke-10, yaitu pencegahan bully, kekerasan, dan kenakalan remaja. Kami, SMK Bina Putra, melakukan kampanye melalui poster ataupun konten video yang kita kirim melalui media sosial sekolah.
Poster dan konten video tersebut adalah hasil karya siswa SMK Bina Putra. Berikut tampilannya. Ini adalah contoh konten video anti-bullying. Ya, tapi pengklasifikasian pun kalau 14 ke bawah itu ada hukuman namanya tindakan. Nah, kalau 14 ke atas baru bisa namanya hukuman penjara. Ini adalah video konten anti kekerasan. Laporan Komnas Perempuan menyebut kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat. Ironinya, perempuan yang menjadi korban kekerasan justru mengalami kriminalisasi seperti tuduhan pencemaran nama baik sehingga mereka semakin tidak berdaya memperoleh keadilan. Dan bagaimana memastikan penyelesaian kasus terhadap kekerasan bagi perempuan ini bisa adil, baik perlakuan secara sosial di tengah masyarakat atau aturan hukum yang berlaku. Woi, Mi, lu lagi ngapain? Lagi baca berita nih gua. Sendiri. Menurut lu, kekerasan itu apaan? Nah, kekerasan tuh kayak nggak baik banget sih, sumpah. Apalagi kekerasan terhadap wanita, itu nggak banget sih kalau kata gua. Ya, gue setuju banget sih, apalagi kekerasan juga ada undang-undangnya. Undang 46 mengatur untuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam pasal 8 huruf A dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta. Ya, gue setuju sih kalau misal kayak gitu. Kayak bisa biar pelakunya tuh kayak bisa jerak gitu sih kalau kata gua. Tapi ya buat jaga-jaga sih menurut lo belajar bela diri nggak sih? Iya juga, kita juga harus bela diri, apalagi tuh bela diri itu penting sih sebenarnya. Buat apalagi buat perempuan yang suka punya urusan yang di luar rumah. Iya sih, gue tahu, tapi contohnya tuh kayak bela dirinya tuh kayak pencaksilat atau hal-hal yang harus kita protek gitu. Ya kesimpulannya sih kita harus tetap berhati-hati dan waspada, apalagi perempuan kan, banyak orang yang tidak kita tahu, dan semoga kita dijauhkan deh dari orang seperti itu. Amin. Stop kekerasan pada wanita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan dan bimbingannya agar kami dapat menjadikan hal ini sebagai perbaikan bagi kami semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.